Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada tatap muka kuliah pengelolaan limbah agroindustri. Mikroorganismenya apa saja? Jadi ini merupakan fermentasi atau kultur campuran ya, bahkan terjadi suksesi atau pergantian kelompok yang dominan. Nah, yang terlibat adalah bakteri, apakah ini lignolitik, semiselulolitik, proteolitik, dan seterusnya. Nah, bisa berupa jamur, actinomycetes, protozoa, nematoda, dan lain-lain. Jadi tidak semuanya mikroorganisme ya. Artinya ini bersama-sama. Tadi kelompoknya adalah berdasarkan mesofilik, termofilik, dan mesofilik lagi. Ya. Itu jadi bukan fermentasi tunggal. Nah, dari mana mikroorganisme ini kita dapatkan? Ya. Jadi sebenarnya secara alami itu mikroorganisme itu sudah ada pada bahan yang dikomposkan. Ada di tanah, ada di lingkungan, ya, di udara. Apalagi kalau itu sudah jenuh dengan maksudnya bangsal pengomposan yang setiap hari digunakan untuk pengomposan, otomatis udara di sekitarnya itu sudah jenuh dengan mikroorganisme yang dibutuhkan ini, ya. Apalagi kalau ini menggunakan kotoran ternak, itu sudah banyak ada di kotoran ternak tadi. Nah, bisa saja ditambahkan dari luar, tapi saya termasuk yang tidak suka dengan metode ini. EM4 yang terkenal ya, EM4, Superdek, macam-macam. Atau ada yang dibuat sendiri, misalnya mol. Nah, mol ini juga nanti saya punya cerita, sebenarnya nanti pada saat diskusi saja. Kadang-kadang mol ini tidak pas gitu ya. Jadi mol ini dibuat ada yang dari buah-buahan. Nah, kalau mol ini kan menjaring ya, membuat media yang kemudian nanti akan memberi peluang untuk tumbuh mikroorganisme yang kita perlukan. Tetapi kalau medianya buah-buahan, maka yang tumbuh adalah ya mikroba yang bisa memakan atau mendegradasi buah-buahan. Tapi kalau kita gunakan untuk mendegradasi lignoselulus, ya tentu tidak cocok. Nah, itu yang saya maksudkan, mol-mol ini juga tidak terlalu berpengaruh. Demikian juga dengan EM4, ini hanya mempercepat di awal saja. Karena penelitian-penelitian saya di Gunung Madu itu sudah membuktikan bahwa nanti diberi inokulum atau tidak itu ternyata nanti hasilnya juga hampir sama. Ya, ini ya kira-kira ya sumber mikroorganismenya. Jadi saya termasuk yang suka yang memanfaatkan yang dari alami, terutama menggunakan kotoran ternak yang baru, kemudian kondisinya nanti kita optimalkan, ya, kondisi pertumbuhannya kita optimalkan sehingga proses pengomposan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini contohnya. Penelitian saya nih menggunakan yang biru ini menggunakan kontrol, kemudian yang pink ini isolat kotoran gajah. Ini karena dianggap gajah itu bisa memakan batang tanaman, bukan hanya daun ya. Sehingga diduga itu di kotorannya atau isolat yang dari kotoran gajah itu juga mempunyai kemampuan yang sangat tinggi untuk menguraikan tadi lignoselulus ya, karena batang itu kan identik dengan lignoselulus. Kemudian yang kuning ini saya menggunakan isolat kotoran sapi. Nah, hasil pengukuran suhu dan juga nanti penurunan CN rasio itu ternyata tidak banyak berbeda. Ini yang kontrol pun juga mampu naik suhu walaupun tidak terlalu tinggi, tidak setinggi yang menggunakan ternyata isolat kotoran sapi itu lebih tinggi lagi dibanding kotoran gajah. Ya. Dan ujung-ujungnya nanti juga hasilnya hampir sama. Ya. Artinya apa? Dari sini saya sangat percaya bahwa mikroorganisme itu sudah tersedia, tinggal kita optimalkan saja. Maka dia bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini dari tumpukan kompos itu kita isolasi, kemudian kita cek kita tes aktivitas selulasenya ya dengan melihat zona bening. Nah, itu ternyata di kontrol juga kita temukan beberapa bakteri ini yang kita uji mempunyai aktivitas selulase yang cukup tinggi juga. Di kotoran gajah memang lebih banyak isolat yang kita temukan dan juga di kotoran sapi. Artinya
dikontrol juga ada, artinya memang mikroorganisme ada juga ya, ada di lingkungan gitu. Jadi tidak perlu kita ini, yang penting kita optimalkan saja kondisinya supaya dia bisa tumbuh dan bekerja untuk menguraikan bahan organik yang ada di dalam limbah tadi. Ya, nah, ini kalau saya patokannya di sini ya. Jadi saya hanya pegangan mikroorganisme sudah ada, maka kita optimalkan kondisinya. Apa saja yang harus kita optimalkan? Yang pertama adalah nutrisinya. Ya, nutrisi optimal untuk siapa? Optimal untuk organisme pengurai tadi. Ya, nah kalau di kompos ini bukan proteinnya sekian, ininya sekian, tetapi menggunakan indikator CN rasio, C dibanding N. Nah sebenarnya ini mengadopsi juga dari komposisi dari sel organisme, ya mikroorganisme. Itu antara 20-40 dibanding 1. Ini yang optimalnya 25 sampai 35. Nah, caranya bagaimana mengoptimalkan ini? Nah, kita harus tahu masing-masing limbah itu mempunyai CN rasio apa. Atau yang secara umum saja, kalau sisa tanaman, itu biasanya CN rasionya tinggi. Nah, kalau kotoran ternak, selat, tadi CN rasionya rendah. Maka kita campurkan keduanya sehingga menghasilkan CN rasio yang mendekati atau masuk ke dalam ring yang optimal. Ya, ini saya acuannya adalah ini. Kemudian kadar air atau kelembapan. Nah, ini untuk pengomposan secara aerobik. Ini tidak suka terlalu kering dan juga tidak suka terlalu basah. Kira-kira 40 sampai 65%. Nah, ini optimalnya adalah 45 sampai 60%. Kalau lebih tinggi, kenapa? Kalau lebih tinggi, lebih dari 60%, maka nanti akan cenderung terjadi proses fermentasi yang anaerob. Ya, anaerob. Anaerob itu lebih lambat, kemudian menimbulkan bau. Ya, nah, itu yang tidak disukai. Lambat lagi. Jadi sedangkan secara aerobik saja, kalau bahan bakunya itu keras, nah seperti kulit kopi itu perlu waktu yang cukup lama, bisa 1,5 bulan ya. Nah, apalagi kalau dia anaerob akan lebih lama lagi. Nah, bagaimana kalau di lapang caranya mengetahui ini sudah masuk ke sekian atau belum? Apakah harus kita bawa ke lab dulu, kita ukur kadar airnya? Tidak perlu, ini secara visual ya, secara pengalaman. Itu ini bisa diukur dengan kita melihat kondisi, misalnya kayak kulit kopi itu kan kering ya, cenderung kering. Kalau dicampur dengan kotoran ternak yang basah mungkin akan pas. Nah, cara mengetesnya kalau sudah dicampur apakah kadar airnya sudah masuk sini atau belum? Itu kalau campuran itu kita kepal ya, kalau kita kepal kemudian menetes air, nah berarti itu lebih besar dari 65% kadar airnya. Artinya terlalu basah. Kalau terlalu basah tadi proses yang terjadi adalah anaerobik. Ya. Nah, tapi kalau kita kepal, kemudian kita lepas kepalanya, campuran tadi ngepiar itu atau bubar ya, tidak stabil bentuknya, itu berarti kadar airnya terlalu kering, ya, terlalu kering, maka harus kita semprot dengan air supaya lebih lembab, ya. Nah, yang pas itu pada waktu kita kepal, kita lepas, dia bentuknya tidak ambiar ya, dia tetap bentuknya kepalan. Nah, itu yang masuk ke kadar air yang optimal atau berada di antara 40-65%. Jadi secara lapang ini lebih mudah ya. Kemudian pH. Nah, pH yang optimal adalah pada pH netral yang 65 sampai 8. Nah, ini biasanya kita ya harus tahu karakteristik limbah yang kita komposkan tadi. Kalau misalnya saya pernah kulit kakao. Kulit kakao itu asam ya, asam. Dari baunya aja tercium asam. Kenapa? Karena memang dia kulit buah ya. Jadi mengandung asam-asam, pada waktu pembusukan juga terjadi mengandung asam itu, maka bisa kita atur pH-nya dengan menambahkan dolomit atau kapur atau abu sekam ya, abu itu juga bisa menaikkan, atau dia sebagai buffer lah kira-kira. Nah, itu bisa kita tambahkan, tetapi kalau kira-kira bahannya tidak asam maka tidak perlu ya, tidak perlu kita
tambahkan asam. Kita tidak perlu kita tambahkan kapur atau basa tadi. Oke, jadi kita harus tahu karakteristik dari limbah yang kita inginkan. Kemudian suhu. Nah, suhu ini memang yang optimal tadi yang bekerja sudah saya sampaikan di depan, yang bekerja keras, yang kerjanya berat, itu adalah mikroorganisme yang termofilik tadi. Ya, itu yang paling banyak kerjanya. Dia kuat gitu ya. Nah, itu memerlukan suhu optimalnya di atas 50, antara 50-60 ya. Atau paling rendah 43-66. Tapi kalau saya sih pakai patokan kalau berhasil itu kalau sudah 50 ke atas. Kalau 40 itu nanti pengurainya atau apa ya, hasil kerjanya tidak optimal ya. Yang jelas di atas 50. Nah, caranya seperti apa? Apakah ini kita panaskan? Tidak. Jadi tadi dari grafik suhu tadi itu akan terbentuk suhu ini secara otomatis, tetapi dengan syarat itu tumpukannya minimal 1 meter, ya 1 meter kubik, tingginya minimal 1 meter. Itu pun kalau hanya 1 meter kita cover tumpukan tadi kita tutup dengan terpal plastik. Ya, kenapa? Supaya tadi terjadi akumulasi suhu di dalam tumpukan itu yang bisa mencapai suhu termofilik. Ya. Dihasilkan oleh apa tadi? Karena penguraian oleh bakteri mesofilik tadi itu bersifat eksotermis, jadi memang dihasilkan oleh aktivitas mikroorganisme, ya, sehingga terbentuk suhu sekian. Ya, jadi tinggal kita ukur saja suhunya, modal termometer ya. Termometer itu murah, 25.000 biasanya kalau saya pelatihan atau membina petani itu saya tinggalin aja termometer. Saya minta nanti diukur Pak, cara mengukurnya termometernya dimasukkan ke dalam tumpukan agak dalam, dibiarkan sebentar, kemudian dicabut, dilihat suhunya berapa. Nah itu nanti akan terdeteksi apakah prosesnya berjalan dengan baik atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya karena saya memilih yang aerobik pengomposannya, meskipun ada juga pilihan anaerobik, maka konsentrasi oksigen ini diperlukan. Jadi bakteri atau mikro atau organisme lain yang aerobik itu akan membutuhkan oksigen dari mana? Dari udara. Oleh karena itu tumpukan campuran tadi tidak boleh terlalu basah dan juga harus cukup porus ya. Jadi kalau selat itu dia lengket begitu itu tidak bisa ditembus oleh oksigen. Oleh karena itu tadi harus ditambahkan bulking agent ya. Tetapi kalau tumpukan serpian tadi cukup porus, artinya tidak terlalu padat, maka itu oksigen bisa masuk, bisa terpenuhi, dan tadi dengan cara seminggu atau 10 hari sekali dibalik itu untuk mensuplai oksigen lebih banyak lagi. Nah seperti itu. Kemudian yang lain itu adalah ukuran partikel dari limbah. Kalau kita misalnya jerami atau batang jagung itu perlu kita perkecil dulu ukurannya. Tadi supaya kontak dengan organisme itu lebih mudah. Kalau terlalu besar ya nanti lama ya, pembusukan atau penghancurannya akan lama. Padahal nanti kita harapkan di akhir proses pengomposan itu kita dapatkan humus atau remahan ya, kompos yang sudah berupa remahan. Nah, ini yang saya pegang. Ya, ini kan teori ya, teori tapi ternyata terbukti semua. Ya, jadi tanpa ditambahkan mikroorganisme dan seterusnya. Dan ini waktu saya sering pelatihan ke beberapa petani itu kabar yang mengembirakan. Kenapa? Karena mereka harus beli EM4 itu kan satu botol nggak tahu lah sekitar 25.000 misalnya. Nah kalau dia ngomposnya banyak kan perlu berbotol-botol. Nah itu kan uang ya. Nah sementara teknologi yang saya buktikan dengan berbagai penelitian ini ternyata tidak harus menggunakan EM4. Bukan berarti tidak boleh ya, silahkan kalau mau menggunakan. Tetapi kan secara ekonomi itu biaya ya, ada biaya. Kalau ngomposnya banyak, bertonton kan berapa botol yang diperlukan, dan itu semua adalah biaya ya. Sementara dengan mengkondisikan ini lingkungan secara optimal itu ternyata proses pengomposan bisa berjalan dengan baik. Ini ya, selanjutnya nanti saya akan
tinggal memberikan beberapa contoh. Nah, ini cara pengomposan, ada yang anaerobik. Kalau anaerobik itu biasanya dimasukkan ke dalam lubang atau dimasukkan ke dalam bak begitu ya. Tidak ada pembalikan, itu ciri-ciri kalau anaerobik. Nah, ini perlu waktu lama, sering timbul bau ya, kemudian ya repot, harus menggali ya. Sementara kalau tadi yang aerobik itu tidak perlu, hanya ditumpuk saja. Jadi sistem windrow ini dikumpulkan saja. Tetapi kalau yang aerasi memang perlu pembalikan. Nah, ini kalau skalanya sudah besar bisa menggunakan mesin ya, pembalik gitu. Kemudian prosesnya menjadi lebih cepat yang aerobik dan tidak ada bau. Nah, ini yang senang, meskipun kotoran sapi atau kotoran kambing itu nanti pada pembalikan pertama sudah baunya sudah sangat berkurang. Berikutnya sudah tidak ada bau sama sekali. Nah, ini pencampuran bahan untuk kompos tadi dibawa ke CN kira-kira 20-40. Jadi limbah tanaman tadi CN-nya tinggi atau besar, kemudian dicampur dengan limbah ternak atau selat yang CN-nya rendah ya. Ini jerami ini biasanya CN-nya 45, kalau bagas sekitar 70, kotoran sapi sekitar 18. Nah, ini nanti ini bisa juga disimulasi menggunakan rumus matematika ya. Nanti kalian silahkanlah berhitung. Kalau misalnya saya ingin mencampur bagas dengan kotoran sapi supaya masuk ke CN rasio sekian, berapa bagas, berapa kotoran sapi ya. Nah, itu bisa dengan menggunakan matematis, meskipun nanti tidak persis, tetapi akan ini karena ring juga, jadi masih masuk sekitar 30-35 itu oke. Tuh. Nah, ini apa yang terjadi? Kenapa kok CN-nya menurun? Tadi dari CN 30-40 menjadi sekitar di bawah 20. Kenapa? Karena limbah organik di sini nanti akan dibentuk tumpukan sistem windrow tadi, maka akan timbul panas kan tadi ya, panas. Kemudian dengan adanya panas itu maka sebagian H2O dan CO2 itu akan, CO2 juga hasil reaksi penguraian ya dari organisme yang aktif di sini, sehingga H2O-nya menguap sebagian, CO2-nya sebagian menguap, C. Nah, ini kan terhitung sebagai CN tadi. Nah, N-nya itu diikat oleh mikroorganisme, jadi dia tidak menguap. Beda dengan kotoran sapi yang dibiarkan menumpuk saja, maka amoniaknya akan menguap. Sehingga N-nya itu ada di dalam sel-sel yang mati, sehingga masih ada di dalam tumpukan ini. Oleh karena itu di akhir ini, di akhir pengomposan nanti CN-nya akan menurun. Ya. Nah, kemudian kriteria kematangan kompos tadi selain suhunya menurun, sudah naik, kemudian menurun, kemudian tidak ada bau lagi, kemudian CN rasionya sudah menurun dibanding di awal pengomposan, kemudian warnanya sudah menjadi kehitaman seperti ini, teksturnya lebih remah dan hancur. Ini menandakan bahwa proses pengomposan sudah bisa dihentikan. Nah, berapa lama itu tergantung dari bahan yang dikomposkan. Kalau bahannya semakin keras atau kandungan lignoselulusnya tinggi, nah itu memerlukan waktu yang lebih lama, bisa 1 sampai beberapa bulan. Kulit kopi itu 1,5-2 bulan sudah terurai, ya, sudah menjadi humus. Itu kemudian ini kalau kita lihat hasil percobaan di awal CN rasio sekitar 40, di atas 40 ini dengan formulasi, tetapi ternyata setelah benar-benar diukur CN-nya ternyata melebihi ya, tidak masuk ke optimal, harusnya di bawah 40 ya, tetapi nggak masalah, ternyata selama proses pengomposan selama 40 hari ini bagas ini. Nah, ini terjadi penurunan seperti ini. Jadi tapi untuk bagas memang waktu itu masih sulit untuk turun di bawah 20. Kenapa? Karena memang bagas itu termasuk yang keras ya, lignoselulusnya lumayan tinggi. Ya, jadi 40 hari ini tentu perlu waktu yang lebih lama atau kondisi yang lebih optimal lagi. Ini pembalikan. Nah, ternyata pembalikan 4 hari, 7 hari, 10 hari juga hampir sama. Oke, nah ini tadi yang saya sampaikan di Gunung Madu. Ini termasuk pelopor yang sudah mengomposkan bagas, kemudian blotong dan abu boiler ya menjadi kompos, kemudian komposnya dikembalikan lagi ke lahan. Nah, ini bangsal pengomposan yang cukup besar, jadi
Yang di sebelah sini ini yang praktek mereka sehari-hari ini tingginya sudah di atas sekitar 2 meter. Nah, kalau sudah tinggi windrow atau tumpukan ini sudah melebihi 2 meter, tidak perlu lagi di cover pakai plastik seperti ini. Kalau ini kebetulan yang tingginya tumpukannya sekitar 1 meter itu di cover dengan plastik supaya tadi panasnya tidak menguap dan juga tidak mengering ya bahan bakunya. Kemudian ini contoh yang apa namanya tadi percobaan-percobaan yang dilakukan. Kalau tidak salah waktu itu saya 3 tahun itu ada sekitar 7 meluluskan 7 sarjana ya yang penelitiannya di kompos, dan tadi salah satu ini yang diterima di Bunga Mayang PTP itu salah satunya karena pengalaman di pengomposannya. Ini kemudian kalau kita buka tumpukannya pada saat panas itu ada putih-putih, ini sebenarnya adalah hifa-hifa dari jamur. Ini menunjukkan bahwa yang bekerja di sini yang termofilik tadi salah satunya adalah jamur. Jadi bukan hanya bakteri saja. Jadi tadi kompleks ya, kompleks. Nah, ini beberapa contoh pengomposan kulit kopi ya yang pada waktu itu saya membina petani untuk sustainable cafe. Nah, ini ternyata diacungi jempol juga karena kulit kopi ini harusnya dikembalikan, yang diambil adalah kopinya saja. Nah, ini menggunung. Tadi saya contohkan gambarannya di dekat-dekat penggilingan kopi itu menggunung, dibiarkan dan tidak hancur-hancur bertahun-tahun. Kenapa? Karena kondisinya tidak optimal tadi. Nah, saya sarankan karena di perkebunan kopi itu apa namanya? Yang banyak adalah kambing, maka dicampur dengan kotoran kambing. Ya, ini kulit kopi dicampur kemudian dibuat tumpukan seperti ini, kemudian nanti 10 hari sekali dibalik ya. Ini juga pengomposan kulit kopi dengan kotoran sapi. Kemudian sama ini juga pada waktu, nah ini setelah jadi kompos baru diaplikasikan di tanaman kopi. Nah, itu langsung bisa diserap gitu ya. Tidak nunggu daunnya menguning dulu. Nah, ini setelah saya sampaikan seperti itu, kemudian petani itu baru mangguk-mangguk, artinya oh iya benar ternyata tidak menguning dulu langsung hijau. Nah, berarti di situ petani sudah bisa mencerna apa pentingnya pengomposan tadi. Nah, ini pernah membina di salah satu gapoktan di Lampung Tengah ya. Ini tadinya ini adalah kotak mereka yang tadinya diajari berlapis-lapis. Jadi satu lapis batang jagung, satu lapis kotoran ternak disiram dengan EM4. Tadinya seperti itu. Setelah saya sampaikan, saya ingin membandingkan sebenarnya dengan teknologi yang sudah saya kembangkan. Nah, itu ternyata mereka langsung bongkar bongkar temboknya. Tadinya ada kayak sekat-sekat kamar gitu loh, kamar kecil-kecil gitu ininya. Terus setelah saya sampaikan, loh Pak, kok kenapa sudah dibongkar? Setelah Ibu jelaskan itu, kemudian saya bayangkan ternyata memang lebih mudah ya. Jadi mereka semangat dan langsung mereka batang jagungnya disiapkan sudah digiling ya. Ini satu truk, kemudian ini ada kotoran ternak, kotoran sapi waktu itu. Udah banyak sekali, waduh, padahal kita hanya mau praktek ya, tapi ternyata saking semangatnya mereka kemudian membuat dalam jumlah yang banyak, dan ini tumpukan yang sudah matang, kemudian kita setelah agak kering ya diangin-anginkan, kemudian dibungkus menjadi pupuk kompos ini. Nah, ini pengomposan di sisa-sisa ini yang bagian atinya nenas di pabrik nenas GGF ini ya. Itu kan diambil, dipres, diambil bromelinnya, enzim. Nah, itu ampasnya. Ampasnya itu dikomposkan bersama-sama dengan kotoran sapi, karena di GGF itu juga ada penggemukan sapi ya. Kemudian juga dengan limbah-limbah yang lain, dan juga mereka mencampur lagi dengan bambu yang digiling ya. Katanya itu nanti komposnya banyak kandungan kaliumnya. Kemudian akan baik untuk buah nanasnya tidak mudah
busuk, katanya seperti itu. Dan ini sudah ini dari 2000 berapa ya mereka tuh. Di awal-awal itu sempat konsultasi dengan ketemu dengan saya waktu itu, mempermasalahkan kok apa namanya yang gilingan dari bambu itu masih utuh-utuh, ya memang dia ligninnya sangat tinggi, jadi memang harus ada mikroorganisme, contohnya pelapuk putih itu yang bisa menguraikan lignin ya. Jadi lignin ini termasuk yang sulit untuk diurai ya. Ini sudah menggunakan mesin untuk mengaduknya. Jadi sama dilakukan pembalikan, apakah seminggu sekali, apakah 10 hari sekali dengan menggunakan mesin ya. Kemudian hasilnya nanti diaplikasikan ke lahan. Oke, nah ini sedikit lagi kompos itu masih bulky. Nah ini bisa juga kita buat mudah diaplikasikan, kemudian lebih padat ya, lebih ringkas ya. Kemudian bisa diperkaya. Bisa diperkaya dengan nutrisi atau yang lain. Nah, ini saya inikan saja contohnya. Tahapan prosesnya mudah, tadi kompos dikeringkan, kemudian diformulasi, kemudian digranulasi, kemudian dikeringkan dan diayak sesuai ukuran yang diinginkan. Nah, ini alur prosesnya nanti bisa dicermati, dan ini percobaan waktu ini kita masih pakai nampan bambu begini ya di awal-awal karena belum jadi granulatornya. Nah, setelah jadi kemudian kita coba menggunakan granulator ini. Dan ini kita ini kan pada gapoktan yang tadi sudah saya bina untuk pembuatan komposnya. Nah, ini saya dengan Bu Fibra. Nah, ini hasil PUG-nya yang kadar airnya lebih rendah, jadi di bawah 20%. Nah, ini lebih mudah di dalam aplikasinya. Kemudian tinggal dikemas, kemasannya juga lebih ringkas ya dibandingkan dengan pupuk kompos tadi. Nah, saya kira itu. Kemudian nanti ini untuk PR ya, tugas cari jurnal penelitian tentang pemanfaatan limbah agroindustri yang update ya 10 tahun terakhir. Kemudian berdasarkan topik dalam jurnal tersebut, kalian bisa kembangkan ide penelitian sampai dengan rancangan percobaan. Jadi berbasis jurnal-jurnal yang sudah ada. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.